Maka cara membacanya ya seperti itu ya. Qa dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya semoga bisa segera lancar, ataupun yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Qur'an, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid dan juga memahaminya tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita sehingganya bisa percaya diri ketika membaca Al-Qur'an. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan guna untuk melancarkan dan juga memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Sekarang ini kita masih pada surah Ali Imran ayat yang ke-13. Namun pada surah Ali Imran ayat yang ke-13 kemarin kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan supaya dapat mudah untuk dipahami seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Ali Imran ayat 13 ini. Pada bagian yang kedua kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai bawah sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan ya. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dapat langsung bisa dipahami ilmu tajwidnya. Pertama di sini, fi'atun tuqa, ada harokat tanwin atau tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf ta. Kalau setelahnya tuh berarti yang berposisi sebelah kiri. Nah, ini tanwin, sebelah kiri tanwin huruf apa? Huruf ta di sini. Atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Nah, perhatikan terlebih dahulu media gambar di samping.
Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya kalimatnya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin ya atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3. Nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain. Nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 itu dhammatain. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, jadi di mana ada nun sukun, di mana ada tanwin, di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Ketahui hurufnya, baru kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti itu. Contohnya tuh seperti ini. Ini tanwin, setelahnya huruf ta. Huruf ta ini huruf apa? Itu yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf ta, seperti yang kita lihat pada media gambar di samping itu, huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi, apabila ada huruf nun sukun atau tanda baca tanwin kemudian bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nah, dan huruf ta itu dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Apa yang dekat itu apanya gitu ya. Makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat. Nah, maka dikatakan ikhfa hakiki aqrab, hurufnya ada 3 itu. Huruf nunnya mana gitu kan. Nah, ini kan tanwin. Seharusnya kita baca fi'atun gitu kan. Nah, kalau kita mengucapkan tanwin an, in, un, ban, bin, bun. Nah, di ujungnya tuh ada nunnya kan nih. Ini kan kita baca nih, fi'atun. Nah, ujungnya ada nunnya kan. Yang tampak ketika kita ucapkan saja. Ketika kita ucapkan baru dia tampak. Namun dari segi penulisan ya nggak kelihatan huruf nunnya di sini nggak kelihatan nih. Nah, tapi kalau pada tanwin itu nunnya itu tampak ketika kita ucapkan begitu. Nah, itu dari segi makharijul huruf dia dekat dengan huruf ta ini. Maka cara membacanya ya, kita baca samar kemudian didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya begitu kan. Nah, bunyi tanwinnya ini jangan kita baca fi'atun tun jelas gitu jangan, tapi disamarkan. Fi'atun begitu. Fi'atun sebetulnya samar gitu. Fi'atun kemudian didengungkan. Nah, jadi di bagian tunnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Fi'atun tuqa. Nah, seperti itu ya. Qa dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i pada media gambar di samping. Nah, jadi kami jelaskan terlebih dahulu. Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Huruf beserta harokatnya yang barusan kami sebutkan itu, itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti dari segi penulisannya di dalam Al-Quran, yang warna-warna hitam itu bisa juga ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau itu. Seperti yang warna biru itu. Jadi yang warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru itu untuk menunjukkan tanda panjang. Nah, seperti itu. Kalau ko ini dia dibaca panjang, letaknya itu terletak pada rumus 3 warna hitam. Nah, perhatikan rumus 3 warna hitam. Nah, setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Nah, jadi kenapa kok dibaca panjang? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kita, ya kita lihat, kita perhatikan nih gitu ya. Kalau ada huruf alif, nah ini huruf alif nih. Ini huruf alif. Cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf qaf yang kita temui. Namun yang menjadi titik fokus perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan. Nah, yang terpenting ada alif. Ada alif. Jika
sebelum huruf alif. Kalau sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan. Sebelum itu sebelah kanan. Jika sebelum huruf alif, di sininya nih ada huruf yang memiliki harokat fathah. Nih baris satu di atas huruf nih, harokat fathah namanya atau tanda baca fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang begitu. Soalnya kalau dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Tuqatilu fi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus satu yang warna hitam. Rumus satu warna hitam. Setelah diperhatikan, perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati biasanya. Tanda huruf sukun atau tanda huruf mati itu seperti ini. Jika ada huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ini ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Nih baris satu di bawah huruf ini namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Soalnya fi kita baca panjang. Tadi kalau sebelum berarti yang di sebelah kanan, atau kalau masih bingung seperti ini. Kalau ada huruf ya sukun, jika sebelah kanan ya sukun ini ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Sehingganya fi kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sesuai dengan rumus satu yang warna hitam. Fi sabi bi dibaca panjang. Penjelasannya sama. Harusnya di sini saudara sudah tahu kenapa kok bi dibaca panjang. Sama penjelasannya. Masih di rumus satu yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun. Ini ada huruf ya sukun nih. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasrah. Maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini kita baca panjang. Sehingga bi kita baca panjang. Sama dengan ini penjelasannya. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Sabilillah. Ini kita baca lillah, jangan dibaca lillah, jangan. Tapi dibaca lillah. Kita baca tipis. Mengapa begitu? Bagaimana kita cara mengetahuinya tipis tebalnya begitu kan? Jadi apabila kita membaca Al-Quran kita nih gitu kan, kemudian bertemu dengan lafaz Allah. Lafaz Allah nih. Jika sebelum lafaz Allah ini di sininya nih ada huruf yang memiliki harokat kasroh nih, tanda baca kasroh. Ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat kasroh, di sini nih ada tanda baca kasroh. Maka lafaz Allahnya ini kita baca tarkik, kita baca tipis. Huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalahnya itu kita baca tipis, kita baca tarkik. Sehingganya kita baca sabilillahi wa ukhra. Jangan sabilillah, lillah jangan. Tapi sabilillah ditipiskan. Ingat ya, kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat kasrah, lafaz Allahnya dibaca tipis, tarkik. Kemudian di sini ada alif lam, letaknya jajar alif lam. Setelahnya huruf lam. Alif lam setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah ada. Termasuk kan? Maka ini alif lam. Alif lam. Letaknya jajar begini, maka dikatakan alif lam. Setelah huruf alif lam ini di sini huruf lam lagi nih, huruf lam yang ada tanda bacanya nih. Sedangkan huruf lam yang ada tanda bacanya ini dia masuk pada alif lam pada huruf syamsiyah. Maka ini alif lam ditambah huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membacanya dibaca idgham. Jadi huruf lamnya nih nggak ada tanda bacanya nih. Dari li langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya tuh. Jadi kalau ada huruf alif lam, letaknya jajar. Huruf lamnya nggak ada barisnya nih, nggak ada tanda bacanya nih. Ini alif nih. Nah huruf lam yang ini nggak ada tanda bacanya, nggak ada barisnya kan. Nah maka tuh alif lam syamsiyah tuh.
Fi sabilillah. Lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya ya kalau kita uraikan ya rumus 3 yang warna hitam. Ya karena yang warna biru itu pada dasarnya yang warna hitam seperti itu. Nah, ini rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf di atasnya tuh ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, atau harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah kan tadi bentuknya baris satu miring di atas huruf seperti ini. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, ya itu menunjukkan, itu menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Soalnya lafaz Allah kita baca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Fi sabilillahi wa ukhra. Huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah ya, harokat fathah nih, tanda baca fathah, atau harokat dhammah ya, tanda baca dhammah, maka lafaz Allah kita baca tabkhim, kita baca tebal. Soalnya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Wa ukhra. Ra dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Kenapa kok ra dibaca panjang? Karena di atas ra ada tanda ini nih, tanda alif kecil atau harokat fathah berdiri. Ra dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Wa ukhra ka dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus 3 yang warna hitam pula sekarang. Kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Ini. Cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf kaf nih ya. Ada huruf alif. Jika sebelum huruf alif ada ini nih, ada tanda baca fathah nih, ada harokat fathah baris satu di atas huruf nih. Nah, harokat fathah, ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah kita baca panjang, sebenarnya ka kita baca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Kafiratui. Huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah ya nih, baris satu di atas huruf harokat fathah, tanda baca fathah, dibaca apa tadi? Dibaca tabkhim. Soalnya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Kafiratui. Tanwin setelahnya huruf ya. Tadi kan sudah kami ingatkan tuh. Di mana ada huruf nun sukun atau tanwin, di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, di sini tanwin lagi nih yang kita temui. Setelahnya huruf ya. Huruf ya huruf apa? Harus kita ketahui. Kita lihat media gambarnya tuh. Nah, huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi, kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya gitu kan? Bunyi tanwinnya. Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf ya, melebur ke huruf ya. Kita baca firotui, jangan dibaca firotun jangan, tapi dibaca firotui seperti itu. Kemudian di bagian tuinya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan ya sepanjang 2 harokat. Firotui yarawnahum. Kemudian huruf ra nih memiliki harokat fathah dibaca tabkhim. Nah, tadi sudah kita jumpai beberapa kali ya. Kemudian di sini ada huruf waw sukun nih, ada huruf waw ini tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun di sini ada tanda baca fathah nih. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf lin ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Jika ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Nah, adalah huruf lin. Nah, kita baca lunak ya. Lembut saja. Ya rawnahum mithlaihim. Ada huruf mim sukun setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah mim sukun itu ada huruf apa gitu. Maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Cuman dia lebih ringkas kalau mim sukun, hukum mim sukun atau hukum mim mati itu lebih ringkas. Seperti yang kita lihat pada media gambar. Cuman ada 3 bentuk hukum. Nomor 1 tuh, kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Nomor 2. Nah, sekarang perhatikan nomor 2.
Nomor 2 nih. Ada huruf mim sukun, setelahnya huruf mim atau mim sukunnya bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idgham mimi. Nah, maka kita gunakan ya, kita masukkan. Nah, hum mithlaihim yang dimasukkan itu apanya begitu. Kadang itu ya, kalau yang belum lancar membaca Al-Qur'an, di dalam pikirannya itu dia akan berpikir seperti ini. Akan merasa bingung gitu kan ya. Hurufnya ini ada 2 nih, huruf mimnya ada 2. Tapi kok yang dibaca cuma 1 bunyinya begitu kan. Nah, dia akan berpikir seperti itu gitu. Nah, jadi kan dia idgham nih, idgham. Jadi huruf mim sukunnya dimasukkan ke huruf mim yang ini. Huruf mim sukunnya ini melebur ke huruf mim yang ini nih. Nah, jadi huruf mim sukunnya ini ada, tapi seolah-olah tidak ada ketika kita membacanya, karena dia melebur masuk ke sini begitu. Nah, kemudian makanya dibaca hum, 1 aja bunyi humnya tuh. Nah, kemudian kita gunnahkan, kita dengungkan di bagian humnya itu, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan saja sepanjang 2 harokat. Nah, hum mithlaihim. Nah, di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya harakat fathah. Nah, perhatikan huruf lin ada 2, perhatikan yang di kotak nomor 2. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harakat fathah nih. Nah, lihat tuh formasinya tuh, ya sukun sebelumnya harakat fathah. Maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Kita baca lunak ya. Nah, lembut saja. Mithlaihim ra'yal ain. Nah, huruf ra memiliki harakat. Di sini hampir kelewatan. Mim sukun setelahnya huruf ra. Perhatikan lagi, hukum mim sukun ada 3. Perhatikan yang di kotak nomor 3, izhar syafawi. Nah, baca keterangannya tuh. Jika ada huruf mim sukun atau huruf mim mati tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, setelah huruf mimnya itu bukan huruf ba juga bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, ini huruf mim sukun. Mim sukun setelahnya huruf apa nih? Huruf ra. Nah, huruf mim sukun setelahnya huruf ra. Ini huruf ra di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka berarti ini hukumnya izhar syafawi. Baca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Mithlaihim ra, laihim ra, pendek gitu. Jangan dibaca laihim dipanjangkan begitu, jangan, pendek saja. Laihim ra yal ain. Huruf ra memiliki harakat fathah dibaca tafkhim. Ra yal ain. Alif lam setelahnya huruf ain. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah. Jadi kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah. Huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf ain, dikarenakan huruf ain huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Kenapa kok disebut izhar qamariyah juga? Karena huruf lamnya dibaca jelas. Ada tanda sukunnya nih. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukunnya, atau alif lam qamariyah tuh. Ra yal ain. Ain ini namanya adalah madlin atau madlayin. Nah, perhatikan dulu media gambar di samping. Huruf lin ya, huruf lin itu ada 2. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di nomor 2, kotak nomor 2, perhatikan. Nah, jadi ini kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat fathah. Nah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, kemudian huruf linnya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, bertemu dengan huruf yang kita sukunkan nih, huruf nun. Nah, maka dia berubah menjadi madlin atau madlayin. Nah, panjangnya madlin itu ya dihukumi sama dengan mad arid li sukun. Nah, jadi panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat, seperti itu. Ini kita baca ain, karena huruf linnya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan nih huruf nun nih, ain, seperti itu. Kemudian ini kalau kita berwakaf di sini, kita baca ain, jangan dibaca aini, jangan, tapi dibaca ain. Mengapa kok huruf nunnya kita sukunkan begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf ya, berhenti,
tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Nah, ini kita membaca Al-Quran nih, kemudian kita berwakaf nih, berhenti nih, tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang. Tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, kita berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama, seperti itu. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Jadi untuk para guru ngaji lainnya yang juga mungkin melihat video pembelajaran yang kami buat ini, jika dalam penyampaian yang kami sampaikan ada kekeliruan atau ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, silakan tulis saja pada kolom komentar supaya dapat langsung bisa dibaca dengan yang belajar. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwidnya agar bisa segera dapat memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Barakallahu fikum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.